Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Palung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita doakan ya yang sakit ya, moga-moga Allah pulihkan menjadi sehat kembali ya. Yang sehat itu menggunakan mengisi kesehatan untuk berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya, sehebat-hebatnya. Yang berzina, perempuan, laki-laki yang berzina, kita doakan supaya mereka cepat tobat ya, lekas tobat ya. Yang belum sholat, cobalah sholat ya, karena rezeki terbesar, rezeki nomplok itu kalau kita bisa sujud ya kepada Allah ya. Terus yang belum nikah ya, kita doakan supaya Allah mudahkan jodohnya ya. Seperti anak saya yang sulung itu sudah 35 tahun belum menikah ya, perempuan ya, misteri jodoh itu kehidupan, misteri kehidupan, rezeki juga ya. Itu juga nggak bisa kita kendalikan itu. Maut juga begitu. Misteri tiga itu yang bikin orang itu bingung ya, yaitu rezeki, maut, dan jodoh ya. Dan kita bahas tentang ucapan dokter spesialis kandungan ya, Dr. Hasto Wardoyo, yang dia menyarankan kalau keluarga itu kalau punya 2 anak, usahakan 1 perempuan ya. Dia tidak mewajibkan, katanya harus punya 1 anak perempuan ya. Kenapa? Kalau satu kampung ada 10 orang perempuan, nanti generasi mendatang kalau bisa 10, supaya nggak terjadi penyusutan populasi ya. Kalau laki semua berarti nanti kuartilnya ada minus growth, penyusutan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah kalau nggak ada perempuannya gitu. Padahal jenis kelamin juga Allah yang menentukan ya. Ya kita pakai USG itu kan hanya bisa mengecek oh ya laki-laki perempuan, tapi yang menciptakan laki-laki perempuan sebelum di USG, sebelum lahir kan tetap aja Allah ya. Jadi ucapan Dr. Hasto Wardoyo itu yang kesan seolah-olah mewajibkan orang harus punya anak perempuan, jangan semuanya laki, itu menimbulkan amarah warganet ya. Sebenarnya harus disikapi secara biasa, ada masalah yang lebih penting dari itu yaitu kita ingat Rasulullah ya, kalau kamu punya anak perempuan 3 dan 3-tiganya itu kamu didik dalam kesucian sampai mereka berumah tangga, maka yang mendidik itu, yang keluarga itu dijamin masuk surga karena memuliakan anak perempuannya. Nah sekarang persoalannya, perempuan ini dirusak ya oleh laki-laki dengan pacaran, dengan perzinahan, dengan perselingkuhan dan lain-lain. Di situ persoalannya. Ada kawan saya di salah satu negara Eropa, suka saya telepon dari sini. Dia punya anak 2 apa, pokoknya 3-tiganya, yang satunya perempuan. Semua sudah nggak mau jadi warga negara Indonesia, mereka sudah menjadi warga negara salah satu negara Eropa. Karena Indonesia ini negara brengsek ya, negara haram jadah, diurus sama pemerintah yang nggak beres ya. Udah nggak usah jadi WNI. Ini mereka mencampakkan WNI dan menjadi warga negara Eropa. Tapi dia tetap punya keinginan ya, kalau nanti cari perempuan, cari istri, anaknya yang 2 laki-laki itu, cari wanita Indonesia keturunan Syarifah ya. Jadi dia memang keturunan Arab. Kenapa? Waalaikumsalam. Masya Allah, gerobaknya rapi ya, biru dicat lagi. Mantap. Gimana? Udah dihitung duitnya? Iya udah. Siang amat tadi berangkat
ya malam. Kamu pakai siapa? Anda di sana kan di warung, saya tempel. Saya ini dulu ya, rekaman dulu ya, masuk tuh suara itu. Oh iya, oke lah. Mail, tukang cilok. Jadi waktu saya tanya kenapa untuk anak-anak lakinya itu nggak cari perempuan Eropa, apa jawab dia? Perempuan Eropa itu emang luarnya aja yang bagus, yang cantik ya, dalamnya rusak ya. Dalamnya rusak. Dia lupa banyak perempuan-perempuan Indonesia juga rusak dan dirusak oleh laki-laki. Jadi persoalannya bukan bagaimana kita mempersoalkan supaya nggak terjadi depopulasi atau zero growth ya, atau penyusutan populasi karena kurang perempuan ya, tapi bagaimana menjaga ya, akhlak perempuan dan akhlak laki-laki itu supaya tidak berzina ya, sebelum terjadi ikatan perkawinan. Itu jauh lebih penting ya, daripada mempersoalkan perlunya kita menjaga keseimbangan penduduk dalam satu wilayah. Di mana di DIY dan Bali itu katanya pertumbuhan sudah mengkhawatirkan karena pendidikannya sudah tinggi katanya. Saya kira di kampung ini aja meskipun orang tuanya pendidikannya rendah, anaknya 9. Jadi nggak usah khawatir terjadi depopulasi di Indonesia. Malah Rasulullah itu bangga kalau umatnya itu banyak ya. Jadi itu keluarga itu Halilintar itu 12 masih melahirkan aja, itu bagus itu. Jadi kekhawatiran Dr. Hasto itu sebenarnya terlalu berlebihan karena dia cara berpikirnya sekuler ya, memisahkan kehidupan dunia dan di akhirat. Itu bagaimana mendidik anak baik laki-laki baik anak perempuan itu masuk surga. Jadi gimana itu menjadi ahli ibadah, kalau bahasanya Hakim itu bagaimana setiap dari kita itu menjadi ahli zikir ya, ahli zikir, ahli pikir, ahli ikhtiar, kira-kira begitu kan ya. Jadi bagaimana kita menjadi hamba Allah ya, dan tidak melakukan de-islamisasi dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Dan selama ini dalam pemerintahan ini terjadi mencampakkan nilai-nilai. Ada salah satu tokoh ya, dari penyelenggara pemilu itu dipecat secara etik karena dia berselingkuh ya dengan 2 wanita sekaligus dalam waktu yang berbeda. Coba itu. Padahal dia orang yang bagian dari educated people ya, orang yang terdidik ya, tapi merusak ya kesucian perempuan. Sebaliknya juga begitu ya. Nah, jadi persoalan kita bukan persoalan bagaimana harus menjaga setiap 2 anak itu setidaknya 1 perempuan atau jangan terlalu banyak anak laki-laki. Itu tidak diskusi yang nggak produktif, tapi bagaimana menjaga akhlak ya, dari anak-anak kita yang perempuan, bagaimana menjaga akhlak dari anak-anak kita, anak-anak laki-laki kita itu. Nah, selama ini kita hidup ya 10 tahun terakhir itu dalam situasi yang penuh dengan kemunafikan, kebohongan ya. Ya perzinahan itu jadi dianggap biasa karena memang kita terbiasa mencampakkan nilai-nilai ya, kejujuran, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan yang dicontohkan oleh pejabat-pejabat kita yang memang hubud dunia ya, cinta dunia, segala pengen dicapai dengan mencampakkan segala hal, termasuk pemilu itu udah biasa, yang penting menang meskipun curang gitu ya. Jadi saya kira persoalannya bukanlah persoalan depopulasi atau pertumbuhan minus growth ya. Di Jepang itu pemerintah mewajibkan anak remaja itu kalau pacaran tidak dilarang kalau satu rumah ya. Kalau di Indonesia mungkin masih ada sanksi sosial, tapi di Jepang karena untuk menjaga supaya tidak terjadi depopulasi, supaya terjadi satu keinginan warganya melahirkan anak dan menikah, mereka
dibiarkan, tidak dilarang, tidak melanggar aturan kalau anak remaja umur 15 tahun itu kalau pacaran wajib satu rumah. Dan tetap aja mereka tidak mau, ya, tidak mau menikah, ya. Jadi persoalannya bukan persoalan pertumbuhan penduduk, ya, tapi persoalan nilai. Apalagi kita sebagai mayoritas negara Muslim itu nilai-nilai kesucian sebelum perkawinan itu hendaknya kita ingatkan, saling ingatkan bersama. Nilai-nilai kesucian setelah perkawinan itu juga kita perhatikan bersama-sama untuk di kalangan keluarga inti kita masing-masing. Saya kira persoalannya bukan persoalan jumlah anak, ya. Rasulullah ingin umat Nabi Muhammad itu dia bangga, Rasulullah bangga kalau umat Muhammad itu banyak, ya. Jadi berlomba-lombalah untuk mempunyai anak banyak, ya, terlepas dari perempuan atau laki, karena laki perempuan hanya Allah yang menentukan. Soal masa depan terjadi growth minus itu kan cuma kecemasan dari seorang Hasto Wardoyo saja, kecemasan seorang ilmuwan yang penuh dengan keraguan-keraguan, ya, bahwa sebenarnya masa depan itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, hidup tidak seperti yang kita imajinasikan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Moga-moga kita tetap menjaga hubungan-hubungan baik pada Allah, ya, dengan menjaga nilai-nilai kesucian, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, sampai tingkat pemerintahan atau negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.